Halo teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di kesempatan kali ini saya bakal review sebuah TV dari Samsung. Nah, cuman si TV ini tuh beda sama seperti TV konvensional pada umumnya. Yang mana TV ini tuh dia bisa screen rotating, teman-teman. Jadi kita bisa ngatur nih TV-nya mau untuk layarnya bisa di kondisi landscape atau bisa juga di kondisi portrait sesuai dari konten atau aplikasi yang kita putar, teman-teman. Bahkan lebih kerennya lagi, ketika si TV ini connect dengan handphone teman-teman yang seperti kayak kita screen mirroring dari layar HP pindah ke TV. Nah, si TV ini tuh bisa ngikutin dari pergerakan si handphone ini, teman-teman. Contoh misal handphonenya dia posisi berdiri atau portrait, maka si TV ini pun juga bisa akan berputar menjadi portrait. Tapi ketika handphone kita buat seperti landscape, otomatis si TV itu pun juga bisa mengikuti menjadi landscape. Nah, penasaran seperti apa YouTube-nya? Jangan kemana-mana, tapi Cacun 19. Ini adalah TV The Zero dari Samsung, teman-teman. Jadi untuk The Zero ini dia masuk di keluarga lifestyle TV dari si Samsung. Jadi Samsung itu ada punya beberapa kategori TV. Dia ada TV konvensional, ada lifestyle TV, lalu dia yang terakhir juga ada yang namanya The Vista. Nah, yang kali ini kita bakal review adalah TV The Zero dengan ukuran 43 in. Dan si TV ini masuk ke kategori itu di lifestyle TV, teman-teman. Jadi lifestyle TV itu ada si Zero, ada nanti ada The Frame, lalu ada The Serif. Nah, kalau untuk The Frame sendiri itu kalau teman-teman pernah lihat, pernah dengar, itu TV yang kalau ketika nggak dipakai dia bisa jadi lukisan, teman-teman. Nah, itu namanya TV The Frame. Tapi kali ini kita bakal review dulu TV The Zero dengan ukuran 43 inch dari Samsung ini. Ya, next mungkin kita bakal review yang sering The Frame ya, teman-teman. Nah, lalu untuk dari si The Zero ini, teman-teman, untuk desainnya itu seperti ini. Jadi si TV itu cukup unik. Dia punya kayak model stand sendiri. Jadi seperti ini. Banyak model stand sendiri yang belakangnya ini. Dan nanti dia juga punya kayak semacam papan penyangga ya kayak gini. Dan di depan ini untuk tempat speakernya ada di depan. Lalu untuk bagian belakang juga ada speaker. Jadi untuk speaker khusus woofer ya. Nanti kita kasih tahu bagian woofernya, sekalian kita cek untuk audionya. Yang pertama kita bakal bahas untuk ini dulu aja, screennya ya. Screennya itu modelnya seperti ini ya, seperti TV pada umumnya ya, ukuran 43 in. Lalu untuk desainnya yang paling atas ini dia modelnya masih kayak ada bezelnya ya, agak tebal juga sih, teman-teman ya, seperti ini. Jadi bukan yang masih yang kayak bezel-less itu bukan, tapi masih ada frame-nya. Nah, lalu untuk bagian belakangnya itu nanti seperti ini. Yang bagian belakangnya seperti ini, dia agak tebal juga ya, tuh agak tebal juga. Lalu untuk di bagian kualitas gambarnya, teman-teman, untuk si Samsung ini dia menggunakan layar QLED seperti yang kita ketahui bahwasanya untuk teknologi QLED sendiri dari Samsung itu untuk buat gambar dia jauh lebih natural ya, lebih natural. Lalu dia juga untuk tingkat detailnya dia jauh lebih bagus. Jadi kalau QLED itu enggak yang tajam-tajam banget, kalau hijau-hijau banget itu enggak, tapi kalau di Samsung itu dia memberikan warna yang lebih natural, sehingga ketika kita nonton seperti ini misalkan, nah warna awan seperti ini dia tuh enggak jadi yang biru banget, itu enggak, beda. Jadi beda kayak yang sama kayak contohnya kayak OLED itu kan pasti beda, jadi karakternya udah beda ya. Jadi kalau untuk QLED dia jauh lebih natural untuk karakternya, sehingga untuk gambar-gambar detail seperti ini dia jauh lebih bisa kelihatan ya, bisa kayak dalam gelap seperti ini masih ada kelihatannya. Tapi kalau untuk yang terlalu detailnya tinggi kayak misalnya kayak OLED ya, itu pasti tidak kelihatan. Nah, jadi intinya kalau untuk soal layar atau teknologi layar itu antara QLED dan antara OLED itu kita tidak bisa membandingin ya, karena apa, mereka memiliki karakteristik masing-masing, teman-teman. Contohnya seperti kayak misalkan OLED lebih bagus atau QLED lebih bagus itu nggak bisa, karena memang OLED itu karakternya ya dia di blacknya tinggi atau kontrasnya dia lebih tinggi. Tapi kalau QLED itu memang untuk kontrasnya lebih rendah dari OLED,
karena dia mengejar warna natural atau hasil detail yang lebih bagus seperti itu teman-teman. Jadi tergantung selera dari teman-teman, maksudnya teman-teman suka yang kontras-kontras yang tinggi, atau teman-teman memang suka yang warna-warna detail yang lebih jelas. Nah itu berarti tinggal pilihan teman-teman semuanya ya. Nah lalu selain teknologi QLED teman-teman, di TV Desero ini untuk screennya itu juga berbeda teman-teman. Jadi untuk layarnya, panelnya ini dia itu pakainya matte display. Jadi matte display itu beda sama TV-TV pada umumnya. Jadi kelebihan dari matte display ini itu tuh dia bisa menyerap cahaya atau dia sudah menggunakan anti reflecting teman-teman. Jadi anti reflecting itu seperti ini. Misal contoh ini nih, ini kan di atasnya juga ada TV ini. Nah kalau dia yang tidak memiliki anti reflecting ini, maka ada tulisan Samsung bayang di sini. Nah ini kan dari lampu dari belakang saya, untuk lampu di Samsungnya, boot Samsungnya itu pasti bayang di sini. Tapi ketika dia yang sudah punya anti reflecting, dia itu tidak ada cahaya di sini teman-teman. Mau cahaya TV dari belakang saya, mau cahaya dari luar itu tidak bakal masuk sini. Jadi semisal CCTV ini tuh teman-teman taruh di ruang keluarga, ruang tamu, yang misalkan berhadapan langsung dengan pintu utama atau di jendela, ya otomatis cahaya jendela atau pintu itu tidak mungkin bisa menghalangi CCTV ini, otomatis akan keserap, dan CCTV ini tuh ya nyalanya bisa tetap bagus seperti ini teman-teman, tanpa harus kehalang sama bayangan cahaya itu tadi ya. Nah lalu kita bakal cek ya teman-teman, di bagian belakang CCTV ini itu ada port apa aja ya. Nah lalu untuk bagian belakangnya itu seperti ini teman-teman. Nah sebelum kita masuk ke portnya, kita shoot dulu bagian belakang ya. Nah yang saya suka dari si Desero ini teman-teman, untuk desainnya meskipun dia di bagian belakang dan ya mungkin tidak terlihat sama orang, tapi di sini tuh untuk kerapiannya sama detailnya itu diperhatikan teman-teman. Dari untuk di atasnya ada seperti tulisan Samsungnya, lalu untuk bagian belakangnya itu juga dia benar-benar rapi. Saking rapinya teman-teman, untuk jalur kabel aja dia dibikin khusus. Nah kalau untuk portnya itu nanti di sini. Nah ini ditutup rapi. Lalu kalau mau cek portnya itu harus dibuka dulu nih, seperti ini. Kita coba dulu ya. Ini kita buka dulu. Dia cuma pakai knob, jadi tanpa baut. Kita taruh dulu. Nah seperti ini teman-teman dalamnya. Nah lalu di sini itu terdapat kabel power, yang mana kabel power ini tuh tidak langsung ke bawah, tapi dibikin dari Samsung tuh dia masuk ke kaki bagian belakang ini, penyangganya ini teman-teman, masuk ke dalam sini. Nah lalu dia masuk lewat sini. Nah bagian belakang ini, jadi enggak dari sini langsung ke sini, tapi melalui kaki yang paling belakang ini baru dia turun ke bawah teman-teman. Nah masukinnya pun juga dari Samsung juga unik, jadi yang belakang ini pun juga bisa dibuka teman-teman. Kita coba dulu ya. Nah jadinya seperti ini, ada jalur-jalur kabel. Jadi misalkan buat kabel power, kabel HDMI, terus misalkan Anda mau repot dikasih sambungan USB, itu juga bisa lewat sini teman-teman. Jadi untuk tampilannya misalkan ditaruh di ruang tamu, ruang keluarga, itu jauh lebih lebih bersih ya, untuk lebih estetik ya, dan ya yang pasti lebih clear sih teman-teman. Nah lalu untuk portnya sendiri teman-teman, di sini ada beberapa jack input output ya. Yang pasti yang paling atas dulu nanti dia ada jack untuk antena, lalu di bawahnya lagi ada HDMI. Nah HDMI ini HDMI 3 ini support ARC ya, jadi buat soundbar, buat home theater ini cocok banget karena nanti dia bisa otomatis. Jadi kalau TV nyala, untuk soundbar juga bisa ikut nyala, kalau mati juga bisa ikut mati. Lalu paling bawah ini HDMI 2, ada HDMI 1, lalu yang port 2 bawah ini adalah port untuk USB teman-teman. Setelah kita bahas untuk desainnya, layarnya, lalu kualitas gambarnya, nah sekarang kita bakal bahas untuk speakernya teman-teman. Jadi CCTV ini tuh keren, CCTV ini tuh sudah memiliki 4.1 channel teman-teman, yang mana artinya untuk CCTV ini di bagian depan ini dia memiliki 4 speaker,
lalu di bagian belakang dia memiliki satu buah woofer teman-teman, jadi sudah bisa dipastikan untuk suara pasti jauh lebih bagus. Kita coba audionya, kita langsung play aja. Ini pakai video demo dari si Samsungnya. Kita coba ini kalau mau nampil. Nah, kalau untuk suara sudah pasti keren ya teman-teman, karena sudah dilengkapi dengan fast bagian depan, lalu ditambah satu buah woofer di bagian belakang. Jadi untuk TV dengan ukuran 43 inch dengan speaker jumlah 4.1 sudah pasti mantap. Nah, buat teman-teman yang masih penasaran dengan berputarnya CCTV ini, kita langsung saja coba ya teman-teman. Kita coba ke YouTube dulu, kita ke konten YouTube. Nah, kita coba cari ini aja. Nah, masuk ke video YouTube Short ya. Video Short yang mana kan? Yang jelas sembarang ya, kita coba. Nah, kalau pada TV pada umumnya atau TV konvensional itu pasti untuk layar landscape seperti ini, kalau kita nonton YouTube Short pasti kepotong, ya enggak? Otomatis hasil layarnya juga kurang maksimal karena gambarnya kecil. Nah, kalau pakai TV Desiro ini kita tuh bisa muter teman-teman. Dan muternya ini tuh juga unik, jadi kita juga di remote-nya Samsung ini disediain tombol rotating ya, disediain tombol rotating, kita tinggal pencet aja rotatingnya, kita pencet otomatis si TV ini tuh bakal muter, dan untuk screen-nya bakal nyesuaiin teman-teman. Nah, jadinya seperti ini. Jadi kalau dipakai buat nonton YouTube Short, nonton TikTok kayak gitu ya jauh lebih maksimal ya, bahkan gambarnya pun jauh lebih detail. Nah, seperti ini. Misalkan kita putar lagi, dia bakal nyesuaiin juga, bakal balik ke posisi berdiri tadi. Nah, kita back dulu, coba kita buka TikTok teman-teman. Nah, buat kalian yang hobi TikTok, kita coba di sini ya. Oh, ini TikToknya belum di install, kita coba dulu. Kita skip dulu ya teman-teman. A few moments later. Nah, ini TikToknya udah ke download dan ke install, tinggal kita buka aja. Nah, ini untuk tampilan awalnya seperti ini ya teman-teman. Jadi dia masih di mode landscape. Nanti kita coba. Nah, kalau di TV biasanya kita bakal menemui tampilan seperti ini, tapi dengan TV Desiro ini kita bisa putar. Tuh, keren kan? Nah, kita nanti bantu bisa juga. Jadi nonton TikTok itu jauh lebih maksimal. Nah, ini. Nah, sebenarnya yang bikin TV ini tuh keren banget teman-teman, itu sebenarnya nggak cuma si TV itu bisa berputar kita kontrol dari remote kayak tadi, tapi ketika si TV ini tuh connect sama handphone yang seperti ini, kayak contohnya screen mirroring, jadi layar HP pegang TV seperti ini. Ketika HP kita portrait seperti ini, lalu nanti si TV ini tuh bakal ngikutin HP kita portrait teman-teman. Tapi ketika si handphone saya kita putar ini, jadi landscape, otomatis si TV ini pun juga akan ikut menjadi landscape. Kita balikin lagi ke posisi portrait, maka dia akan ikut ke posisi portrait lagi teman-teman. Jadi yang bikin keren itu sebenarnya di sini. Jadi dia TV-nya unik ya. Jadi udah otomatis kalau udah connect sama handphone nggak perlu lagi dikontrol menggunakan si remote-nya tadi untuk memutar si TV ini teman-teman. Nah, lalu kalau ada pertanyaan tentang si TV ini tuh sudah bisa voice atau belum, nah yang pasti kalau untuk seri Desiro ini kan ini masuknya di lifestyle TV ya teman. Di Samsung itu seri premiumnya yang pasti ya sudah pasti bisa voice. Yang mana kalau misal kita misalkan mau pakai voice-nya ya tinggal kita pencet aja kayak TV pada umumnya. Nah, lalu untuk remote-nya sendiri juga sama ya teman. Ini sama kayak seri CU8000 atau seri QLED yang pada umumnya yang sebelumnya kita pernah bahas juga. Yang mana untuk remote ini tuh bisa menggunakan yang namanya lithium, jadi kita tidak perlu ganti-ganti baterai lagi. Dan di sini juga disediakan untuk lighting panel atau surya panel, sehingga kalau remote ini tuh kena cahaya lampu di rumah atau kena cahaya sekitar, otomatis si remote ini tuh bisa mengisi energi sendiri teman-teman. Atau kalau misalkan teman-teman mau cas bisa menggunakan cas Type C ya.
Tapi dari Samsungnya tidak disarankan untuk menggunakan yang namanya fast charging. Jadi teman-teman bisa menggunakan kabel Type-C-nya. Lalu untuk sumber power inputnya teman-teman bisa ambil langsung dari CCTV ini teman-teman. Jadi biar remote-nya lebih aman dan lebih awet juga. Nah, buat teman-teman yang masih penasaran berapa harganya, CCTV Samsung Desero dengan ukuran 43 in tadi dijual di kisaran 10.500.000. Tergantung dari wilayah teman berada ya, mungkin harganya juga beda-beda dan mungkin ya selisih antara 200-300 ribu wajar lah. Nah, gimana teman-teman, dengan harga segitu dapat 43 in the Zero dari Samsung buat it atau biasa aja? Nah, tulis di kolom komentar. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.